Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Yang pertama-tama selalu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga detik ini kita masih diberi sehat badan, sehat iman, sehat pikiran, sehingga kita masih dapat beraktivitas seperti yang kita rasakan pada hari ini. Tak lupa pula salawat bertangkaikan salam selalu kita hanturkan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari alam kebodohan kepada alam penuh ilmu pengetahuan seperti kita rasakan pada saat ini. Ya ayyuhajumul kiram, pada saat ini kita sedang berada di bulan suci Ramadan, yaitu bulan penuh berkah, penuh rahmah dan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan ini juga kita sangat dianjurkan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah lisan, ibadah arkan dengan gerakan tubuh, baik itu ibadah kalbu dengan hati. Salah satu ibadah yang harus kita tingkatkan pada bulan suci Ramadan ini adalah zikir. Apa itu zikir? Menurut bahasa, zikir itu berasal dari kata zakara yadhkuru, yang artinya mengingat. Secara menurut istilah, bisa kita artikan zikir adalah perbuatan umat muslim yang dianggap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat menghasilkan pahala, baik itu dengan cara melafalkan, mengingat kata-kata yang mengagungkan Allah dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa keutamaan zikir yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an maupun disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dengan zikir merasa diri dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya adalah, maka ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan jangan sekali-sekali kamu ingkar. Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Dari ayat ini sudah jelas bahwa Allah memerintahkan kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah Allah hanya menyuruh kita untuk mengingatnya? Tidak. Allah langsung menjawab pada penggalan kata ayat pada tersebut, yaitu azkurkum. Setelah kita ingat kepada Allah, niscaya Allah juga ingat kepada kita. Subhanallah, berapa besar pahala yang diberikan Allah kepada kita ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan mengingatnya, Allah juga mengingat kita. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, Allah berfirman, aku sesuai prasangka hambaku terhadapku. Jika ia mengingatku, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam satu kelompok, maka aku akan mengingatnya dalam kelompok lain yang lebih baik dan lebih bagus. Jika ia mendekatkan kepadaku satu jengkal, maka aku akan dekat kepadanya satu hasta. Jika ia dekat kepadaku satu hasta, maka aku akan dekat kepadanya satu dapa. Subhanallah, dari hadis ini kita dapat mengambil hikmah bahwa apabila kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu juga Allah selalu ingat kepada kita. Dan apabila kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jauh lebih mendekatkan dirinya kepada kita. Subhanallah, hanya dengan berzikir, dengan lafal-lafal yang mengagungkan dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala seperti astaghfirullah, subhanallah, la ilaha illallah, Allah senantiasa selalu dekat dengan diri kita sebagai hambanya. Dan yang kedua, dari keutamaan zikir yang banyak, salah satunya juga yaitu adalah mengampuni dosa. Firman Allah Subhanahu wa taala, fastaghfirullah innahu kana ghaffara, yang artinya adalah
beristighfarlah kamu kepada Allah, minta ampunlah kamu kepada Allah. Sungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun. Istighfar merupakan salah satu kalimat zikir yang bermakna kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu Allah akan selalu mengampuni dosa kita. Karena apa? Allah sendiri yang menjawab, innahu kana ghaffara. Sungguhnya Allah itulah Maha Pengampun. Contoh lain adalah tasbih, subhanallah. Ada satu kisah menarik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sedang bersabda, Rasulullah sedang berceramah di depan para sahabatnya. Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabat yang hadir pada tempat itu, "Wahai sahabatku, siapakah di antara kalian yang mampu mengusahakan 1000 kebajikan dalam satu hari?" Maka salah satu sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, mana mungkin kami sanggup untuk mengusahakan 1000 kebajikan dalam satu hari?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang bertasbih kepada Allah 100 kali, maka Allah akan berikan kepadanya 1000 pahala kebajikan atau mengampuni 1000 keburukan daripada orang yang bertasbih tersebut." Subhanallah, hanya dengan bertasbih 100 kali Allah membalas 1000 kali pahala kebajikan. Tidak terbayangkan berapa banyak pahala yang Allah berikan kepada kita ketika kita bertasbih kepada 100 kali. Pada hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, "Barang siapa yang bertasbih subhanallahi wa bihamdi sebanyak 100 kali dalam sehari, maka Allah akan ampuni dosanya walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan." Subhanallah, hanya dengan mengucap subhanallah subhanallah sebanyak 100 kali, Allah ampuni dosa kita sebanyak buih di lautan. Allah memberikan kita 1000 kebajikan dan menarik dari kita 1000 keburukan yang telah kita perbuat sebelumnya. Dan yang terakhir dari keutamaan zikir adalah mendapat ketentraman hati. Sesuai firman Allah, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub", yang artinya adalah hanya dengan zikir kepada Allah kamu akan menempatkan ketenangan hati. Zikir bukan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga mendapat efeknya itu mendapat ketentraman hati. Kenapa? Karena ketika dengan zikir kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapat musibah atau kita mendapat rezeki nikmat yang banyak, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah pasti dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal dengan kata alhamdulillah, maka pada saat itu juga hati kita akan tenang. Contoh lain, kita mendapat musibah. Ketika kita dapat musibah di satu hari, maka kita akan mengucap astagfirullah ya Allah. Kita minta ampun kepada Allah. Apa dosa saya? Kenapa saya harus mendapat musibah? Itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu juga kita akan menempatkan ketenangan hati. Karena dengan zikir juga kita dapat melatih kesabaran dalam diri kita. Zikir banyak sekali jumlahnya, banyak sekali lafal-lafal yang mengandung mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan lafal-lafal tersebut, dengan kalimat-kalimat tersebut merupakan adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Dengan kalimat tersebutlah kita mendapatkan ketentraman hati serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya 3 dari keutamaan zikir yang saya sampaikan pada hari ini. Banyak lagi keutamaan zikir yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, saking banyaknya Allah sebutkan dalam firman-Nya maupun Rasulullah SAW sabdakan. Tetapi dari 3 keutamaan ini kita dapat mengambil hikmah bahwa hanya dengan ibadah kecil yaitu zikir, yang menurut kita adalah sebuah ibadah kecil, tapi di sisi Allah sungguh besar pahalanya. Oleh karena itu pada bulan Ramadan ini selalu kita tingkatkan ibadah kita, yaitu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan bukan suatu hal yang susah. Ketika kita berjalan, ketika kita duduk, ataupun ketika kita berdiri dimanapun dan kapanpun itu, tidak menutup kemungkinan untuk kita selalu bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan kata subhanallah, maha suci Allah, astaghfirullah, saya beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan banyak zikir-zikir lain yang bisa kita lafalkan, yang bisa kita amalkan dimanapun, kapanpun kita berada. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu datang dari diri saya sendiri. Billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.